Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Antara, kembali lagi kita di podcast Antara. Dan untuk episode kali ini ya, kita sudah kedatangan anak muda kreatifnya Aceh. Ini baru pulang dari sebuah ajang nih, kayaknya masih bersinar-sinar ya, masih berseri-seri. Kita sapa dulu. Oke, ini sudah hadir bersama kita Teguh Riza Muli, nama lengkapnya ya. Panggilannya biasanya jangan sayang, Riza jangan aja. sayang, oke. Riza. Oke. Nah, gimana kabarnya Riza? Alhamdulillah Kak, sedikit jet apa lag? ya? Karena ini kan cuaca juga kan. Oh iya betul. Cuaca lelah ya, biasalah, tapi anak muda kan. Penting semangat terus kan. Betul. Nah, jadi untuk sahabat Antara, jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh ya sama Riza. Jadi Riza ini adalah ya yang kita kenal ya. Yang kita kenal pokoknya anak muda yang inspiratif, aktif. Alhamdulillah. Dan biasanya sebagai wira usaha muda juga. Nah, tapi kita belum tahu lebih jauh, dan katanya ini baru pulang mengikuti sebuah ajang yang cukup bergengsi juga di Indonesia, yaitu Pemuda Pelopor ya, dari Kemenpora. Benar. Dan Riza ini salah satu pemuda yang mewakili Aceh untuk mengikuti ajang nasional ini. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih jauh sama Riza. Sebelumnya, kok bisa sih sebagai pemuda kreatif ini, dari bajunya udah kelihatan sih. Iya nih, sengaja memang. Oh, sengaja. Exposure. Oke. Jadi bergerak di bidang apa sebenarnya si Riza ini? Kita bentuk usahanya sebenarnya baru PT. Oke. Baru PT itu semenjak bulan Maret lalu. Nama perusahaannya itu PT Karya Akselerasi Digital. Sebenarnya dari namanya udah ketahuan kan bergeraknya di bidang digital kan. Spesifiknya di bidang digital kreatif. Digital kreatif. Ya, kita produknya itu ini Karya Media namanya. Jadi Karya Media ini bergerak di bidang digital kreatif. Kita ada bikin agensi kreatif juga, menawarkan jasa di bidang sosial media manajemen gitu. Videografi, fotografi. Umur sekarang berapa? 24 Kak, alhamdulillah. 24, masih muda. Udah lulus kuliah ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi sejak kapan udah mulai merintis Karya Media? Itu dimulainya sejak sebelum pas pandemi sebenarnya. Pandemi, oke. Mau lulus tapi nggak mau lulus, gimana tuh? Jadi kayak menunda lulus juga karena waktu itu kan lagi COVID, lagi sedang parah-parahnya 2020 kan ya Kak. Terus di akhir itu udah semester 8, jadi mikir sebelumnya Riza menjabat sebagai ketua BEM di FISIP Indonesia. Jadi rata-rata yang saat ini di tim Karya Media itu kawan-kawan yang bersama bersama di BEM dulu. Jadi setelah BEM kan bingung mau ngapain sebenarnya di tengah pandemi COVID juga, dan terpikir waktu itu kita bikin usaha, saya nawarin ke teman-teman, kawan-kawan tanya usaha apa gitu. Tapi ide awalnya itu tercetus dari Sidik sama Yuda namanya. Nah, muncul ide usaha Karya Media ini dari mereka berdua. Mereka pengen buat satu media yang saat ini sebenarnya belum begitu masif di Aceh, media kreatif. Di kita di Aceh banyak media lokal, tapi news. Hanya memberitakan soal politik misalnya, sosial, budaya dan lain-lain. Tapi kita fokusnya itu di apa yang orang melihat di Aceh ini sebagai hal yang negatif, tapi kita angkat yang positif-positif aja. Karena kita beranggapan semua media misalnya liput yang negatif, biar kita fokus yang positif. Nah, sejauh itu bisa dilihat di konten-konten Karya Media, di YouTube-nya Karya Media, walaupun dengan swadaya ya, kita tanpa biaya dari sponsor dan lain-lain, kita bergerak mandiri. Kita coba nge-create konten waktu itu. Nge-create konten-konten, kita sewa rumah waktu itu untuk lokasi usaha, sewa kantor. Nah, kita bareng-bareng gitu kan. Terus kita buat studionya ya bareng-bareng dari kawan-kawan yang di BEM itu, akhirnya jadi beberapa konten. Ada beberapa penawaran kerjasama gitu. Jadi tertatih-tatih lah di awalnya. Jadi awalnya itu konten apa yang dibikin gitu? Pertama kali Aceh itu apa judulnya? Aceh itu apa? Nah, kita ngumpulin, kita buat question box di Instagram. Kita khususnya di Instagram kami masing-masing juga. Kita buat kalau menurut kawan-kawan Aceh itu seperti apa. Terus kita undang
10 sampai 15 orang di studionya kita tanya respon dari yang Instagram itu tadi. Nah, ada yang bilang Aceh itu ramah, ada yang bilang Aceh itu konflik, Aceh itu tsunami. Jadi yang apapun yang terbersit pertama kali ya kami tanya ke responden itu yang kami undang ke studio. Dijadikanlah video di YouTube. Dan itu jadi konten pertama. Itu jadi konten pertama. Setelah itu ada soal biaya nikah di Aceh, mahar di Aceh. Setelah itu ada makanan unik di Aceh apa aja. Seperti itu konten-kontennya. Oh, itu konten-konten awalnya gitu. Dan itu gimana? Langsung just viewersnya? Enggak. Sampai sekarang malah enggak. Oh gitu. Iya, benar. Makanya terus kan kok bisa bertahan gitu masih? Nah, ini dia PR-nya, Kak. Makanya waktu itu kita mikir nggak mungkin kita fokus di YouTube atau fokus di AdSense-nya YouTube. Apalagi kita kan di Aceh nih. Media baru, nggak semua orang sekarang seneng lihat hal-hal positif. Kami rasa seperti itu. Orang lebih seneng lihat yang clickbait, yang viral, yang ikut tren. Nah, sedangkan karya media ini melawan itu semua. Kita nggak suka terlalu clickbait, nggak ngikutin tren, nggak pengen yang viral yang terus kita ngikut, nggak. Kita bikin sendiri gitu dengan catatan itu jadi arsipnya kita. Dan ada manfaatnya. Dan ada manfaatnya. Nah, PR-nya kita supaya bertahan itu kita nawarin jasa. Kan kita bisa buat video, bisa nulis skrip, kita bisa kelola sosmed, ada yang tim desain grafis, ada yang bisa animasi. Nah, kita tawarin jasa itu dan uangnya itu kita putar untuk buat konten. Nah, uangnya kita dapat dari nawarin jasa-jasa itu terus kita putar ke konten. Nah, sampai sekarang seperti itu. Jadi memang menawarkan jasa-jasa kreatif itu ya di digital gitu ya. Jadi pertama berapa orang berarti bertiga? Awalnya bertiga, terus ada 2 orang lagi karena kita butuh tim yang ngurus ADM kan. Terus yang support juga tambah 2 orang lagi, berlima. Sekarang sudah berapa orang? Sekarang 9 orang. Udah mulai merame ya. Udah mulai rame ya, alhamdulillah. Jadi, ini tadi katanya kalau AdSense YouTube juga nggak terlalu fokus di situ. Jadi sekarang penghasilan utama karya media itu dari jasa. Jadi menawarkan jasa kemanapun gitu ya. Dan kan awalnya itu kami bergerak sesama anak muda. Itu tahun pertama. Tahun kedua karena mikir ini kan nggak mungkin. Saya mikir kemarin itu. Saya ingat waktu itu lagi sendiri kan, lagi jenuh kan. Alah, ngapain gitu, kayak ya udah kan hasilnya kan nggak terlihat, nggak begitu terlihat. Tapi alhamdulillah bersyukur memang bisa bertahan juga. Mikir waktu itu nggak mungkin kita anak muda bisa mampu untuk nge-reach semua sendiri kayak gitu. Apalagi kita anak muda belum lulus juga waktu itu. Ada yang udah lulus, saya udah lulus, kawan-kawan ada yang banyak belum lulus. Jadi mikirnya kita butuh sosok orang lain gitu, yang selain dia jadi investor, dia percaya ke kita dan dia punya cukup jaringan. Jadi waktu itu saya nawarin ke orang-orang, nawarin ke perusahaannya nih. Iya, nawarin ke orang-orang untuk gabung. Bapak-bapak lah khususnya, bapak-bapak khususnya nawarin ke beberapa orang. Ini talentnya udah banyak gitu ya? Iya, ketemu akhirnya. Itu waktu itu masih CV Kak. Itu kita CV, uang sewa rumah tadi untuk kantor, itu kita bareng-bareng. Di udah setahun pertama, setelah rapat itu kita diskusi, carilah orangnya dan alhamdulillah ketemu. Mungkin tidak sangat familiar di tengah masyarakat Aceh dan tahulah sosok itu Ampun Man namanya. Ampun Man itu salah satu juru runding GAM. Itu sekarang beliau waktu ketemu beliau bilang begini, saya melihat kalian punya masa depan gitu di karya media ini, punya mimpi yang tertunda gitu, mimpi tertunda di generasi saya gitu untuk bangun Aceh. Nah, beliau akhirnya ikut membantu kami. Jadi PT ini support dari beliau semua. Saat ini kami berkantor pun di tempat kantornya beliau, ya support dari beliau untuk segala macam sampai sudah jadi PT juga udah. Karena beliau juga salah satu alumni Unsyah, beliau juga saat ini sebagai ketua alumni hukum Unsyah. Dan ya banyak sekali lah support dari beliau. Kerjasama terakhir kami dengan Unsyah baru-baru ini sampai 3 tahun ke depan ini juga berkat dari tangan beliau. Alhamdulillah saat ini. Jadi berapa 2020 tadi ya? 2020 akhir Kak. Berarti menjelang setahun 2 tahun ya? Menuju 2 tahun? Menuju 2 tahun. Nah, jadi berkat kreativitas dan
nggak mau lulus itu tadi di tahun 2020 masuk ya. Akhirnya di 2022 tuh terpilih jadi pemuda pelopornya Aceh gitu. Bisa diceritakan dikit kok bisa akhirnya terpilih jadi pemuda pelopornya mewakili Aceh? Oke, jadi pemuda pelopor ini buat yang belum tahu, ini satu ajang yang udah lama di Kemenpora. Itu sejak tahun 1980-an kalau saya tidak salah, dan sekarang udah alumninya itu udah jadi rektor, udah jadi ya ada beberapa deputi gitu, ada beberapa jadi bupati kalau di lain sebagainya, dan orang-orang hebat lah. Salah satunya kemarin Kak Seto. Kak Seto juga alumni pemuda pelopor di bidang sosial budaya. Jadi di Aceh memang belum begitu familiar. Pemuda pelopor itu pertama kali seingat saya itu 2019 kalau di Aceh perwakilan pertama, dan hanya satu orang. Namanya Bang Fahri Purnama. Di bidang lingkungan dia bawa pesawat kertas. Jadi saya infonya dari beliau. 2019, 2020 kan Covid. Nggak terhenti. 2021 juga terhenti kalau saya tidak salah. Barulah 2022 ini. Tahu informasi dari beliau karena syarat untuk mengikuti pemuda pelopor ini minimal komunitas atau usaha atau gerakan yang kita bangun itu 1 tahun. 1 tahun. Okay. Ya, dan Karya Media kan baru 1 tahun itu. Nah, seleksinya itu cukup panjang sebenarnya, Kak. Itu mulai dari bulan Ramadan kemarin sebenarnya, 2 tahun ini. Ramadan tahun kemarin itu seleksinya dari tingkat kabupaten, provinsi, baru pemanggilan oleh nasional gitu. Jadi seleksinya cukup menarik karena kita ini bukan bukan ajang yang mempromosi misalnya, enggak, kita ini bawa impact, terus kita di sana kenal satu sama lain dari orang-orang yang cukup hebat juga, ada yang merintis gerakannya itu udah 4, 5 tahun, 7 tahun ya kan. Dan saya termasuk salah satu yang paling junior sebenarnya. Yang lain itu udah senior sebenarnya kan, kalau pemuda kan sampai 30. Tapi rata-rata udah menikah kan. Jadi ya gitulah. Banyak ilmu baru lagi malah sampai ke sana gitu ya. Alhamdulillah luar biasa lah pokoknya. Oke. Jadi apa sih yang Karya Media tawarkan nih pas ini ya, pas seleksi di Acehnya nih, di pemuda pelopor itu? Awalnya kan seleksi di kabupaten. Kalau di kabupaten kita tahu sebenarnya belum, karena tadi belum masif agendanya. Jadi informasi yang tersampaikan juga di kabupaten khususnya itu sangat minim waktu itu. Jadi akhirnya dari kabupaten cuma Diza. Jadi di kabupaten tanpa ada seleksi sebenarnya, hanya rekomendasi karena cuma 1. Di provinsi baru kita bergabung dari provinsi-provinsi lain. Yang kita tawarkan sebenarnya kita bingung awalnya mau nawarin apa gitu kan. Secara impact mungkin ada, alhamdulillah. Cuman secara sustainability kita baru setahun gitu. Sadar diri juga kan. Jadi ya udahlah, karena udah kata Bang Fahri ikut aja dulu. Sebenarnya pengalaman di sana yang paling penting kalau dipanggil. Jadi kita mulai ngumpulin lah. Rupanya setelah kita ngumpulin portofolio Karya Media, rupanya banyak sudah dampak yang kita lakukan gitu. Cuman selama ini kita nggak ngedata gitu. Nggak terarsip gitu ya. Iya, salah satunya itu kita berkontribusi dulu zamannya Pak Nova, Gubernur. Mereka ada program publisitas kedinasan. Waktu itu banyak dinas yang tidak memanfaatkan sosial media dengan baik gitu, dengan optimal. Nah, alhamdulillah waktu itu kita ada kenal dengan orang biro humasnya, kita nawarin itu tanpa biaya sedikit pun. Kita tanpa biaya sedikit pun, kita murni bantu bapak ibu kita yang di dinas gitu. Jadi setiap Kamis itu dipanggil orang dinas gitu dan kemudian kita jadi fasilitatornya dari awal. Ada sekitar 18 dinas yang sudah kita asistensi. Nah, itu tanpa biaya. Ada juga beberapa UMKM di Banda Aceh, di Sabang juga ada, bahkan di luar juga ada. Kita nggak ngedata nih, tapi rupanya pas sudah kita data, kita udah bantu sekian di UMKM gratis tanpa jasa, tanpa biaya. Terus kita bantu yang di Sabang juga itu disubsidi oleh pemerintah, dinas industri Sabang. Kita di sana jadi fasilitatornya. Untuk 40 itu ada 40 UMKM kalau di Sabang. Nah, jadi di Banda Aceh ada beberapa, di Lok Sumawe ada beberapa, di Aceh Utara ada beberapa, dan kita jadi fasilitatornya soft skill di BLK Banda Aceh. Nah, itu kerjasamanya dengan mereka. Sudah lebih dari 400 orang Karya Media yang kami data itu dapat manfaat dari kegiatan fasilitator kita di BLK. Itu kerjasama seperti itu. Jadi pas kita lihat rupanya selama ini bertahannya Karya Media ini
Karena ada hal yang tanpa pamrih yang kita lakukan, yang kita kejar bahkan nggak dapat, tapi yang kita nggak kejar itu terus berdatangan. Jadi secara materi itu ada aja pokoknya Kak. Ada aja dari kita nggak tahu sumbernya dari mana, pokoknya ada aja yang bisa membuat kami bertahan. Nah karena alasan-alasan itulah, dan setiap dari kami jadi fasilitator itu, kami minta selalu saran, gitu. Saran, kami minta pesan, dan rata-rata orang pesannya itu seperti ini. Ada beberapa pesan surat yang menurut saya terharu. Mereka berharap Karya Media ini bisa terus tumbuh dan mereka bisa jadi bagian dari Karya Media gitu. Itu dari ya ratusan orang itulah. Jadi itu yang membuat kayaknya bismillah aja lah, ngikut di sana ya, siapa tahu Allah kehendaki ini bisa jadi besar dan bisa jadi lapangan kerja baru sebenarnya untuk orang. Nah, cita-citanya ujungnya jadi seperti itu. Oke, dan akhirnya berangkat ke Jakarta kemarin. Di Jakarta ya? Di Jakarta kemarin. Bertemu dengan berapa banyak peserta itu? Sekitar 60 orang. Dan itu berarti pemuda pelopor dari daerahnya masing-masing ya. Jadi bagaimana selama di sana tuh kira-kira ngapain aja tuh? Pengennya nggak tidur kan? Oh gitu. Kayak banyak kali aktivitas yang. Iya, pengennya nggak tidur karena diskusi dengan setiap orang itu luar biasa gitu. Apa yang mereka lakukan di daerahnya itu. Dan rata-rata ada salah satu teman saya Bang Fadli dari Padang, ada juga dari Kaltara si Azman. Itu sekarang mereka sedang jadi staf khususnya bupati masing-masing di kabupaten mereka, di Padang sama di Kalimantan Utara. Mereka bisa jadi seperti itu salah satunya karena kepeloporan mereka. Nah, kalau apalagi yang di Kalimantan Utara, tempat dekat dengan ibu kota negara yang baru, itu dia kabupaten baru Tanah Tidung namanya. Dia berkat kepeloporan dia diangkat itu untuk bantu pemerintah di daerahnya. Jadi setiap diskusi dengan person to person itu ada aja hal-hal baru yang sebenarnya pengen kita, ya udah kalau bisa nggak tidur lah, pengen dekat sama 60 orang itu semua gitu. Jadi dari ini ya, dari ajang pemuda pelopor nih, baru pulang gitu Riza. Apa sih pelajaran paling besar yang didapat selama berapa? 4 hari ya? 4 hari di sana. Jangan sia-siain kesempatan sebenarnya. Karena kalau misalnya kemarin Riza berpikir kalau misalnya nggak usah ikut, kan minimal setahun sebenarnya syaratnya tercukupi. Tapi kalau kemarin mikir kenapa nggak 4 tahun aja baru ikut. Mungkin 4 tahun perusahaan kami lebih besar kalau dihitung dari sekarang jadi lebih besar, impact-nya juga lebih luas gitu kan. Tapi mikir ulang tadi, kalau nggak diambil kesempatan ini, mungkin ke depan kan belum tentu dengan kesibukan lain, dengan agenda-agenda lain, dan belum tentu umur kita juga nyampe gitu kan. Ya udahlah bismillah gitu. Jadi sekarang mikir setiap kesempatan yang datang itu karena ada satu hal yang Allah tuh pengen kasih tahu sesuatu gitu. Nah itu yang hari-hari ini kalau misalnya ada kesempatan, selagi kita masih sehat, masih kuat, berarti Allah menganggap kita ini masih sanggup. Jadi ya seperti itu Kak. Jadi kalau misalnya ada kesempatan selagi masih sehat, masih kuat, jadi ambil aja. Ambil kesempatan itu ya, karena belum tentu datang 2 kali gitu ya. Oke, dari yang Riza lihat kondisi anak muda di Aceh saat ini gimana sih? Gimana ya? Sebagai anak muda juga gitu ya. Oke. Sebenarnya sudah cukup membaik sebenarnya. Nah, dari dulu di masa Covid kita kan sebenarnya kita kemarin kita jual ini juga kita bilang kemarin, saya bilang di penjurian itu gini. Aceh itu kenapa kondisinya seperti ini, misalnya dilihat di pemberitaan kan, kalau misal di googling itu kayaknya semuanya negatif di Aceh kan. Ya kan, kayak yang muncul di teratas Google itu cambuk misalnya, tsunami ya kan, ganja ya, narkoba dan lain sebagainya. Kenapa misalnya Aceh belum terlepas dari itu semua, dan akhirnya terkondisikan anak muda juga mau nggak mau sekarang misalnya malas-malasan dan lain sebagainya. Itu semua nggak terlepas dari kondisi konflik yang berkepanjangan. Dia sampaikan itu. Setelah konflik berkepanjangan belum selesai, kita udah tsunami. Terus belum selesai tsunami kemana udah Covid lagi. Jadi hari ini harus dimaklumi. Kalaupun dianalogikan setelah kita pasca damai itu baru 17 tahun. Baru anak muda SMA yang lagi semangatnya membara jatuh cinta kan, pengen coba ini, pengen coba itu. Jadi anak muda Aceh hari ini yang merasakan langsung fenomena itu, yang belum merasakan langsung fenomena itu butuh sosok, saya pikir. Butuh sosok, butuh panutan ya kan, yang bisa nge-influence mereka. Nah, harapannya sebenarnya
ada di tiap-tiap kabupaten, khususnya melalui kepeloporan itu tadi, lahir anak-anak muda pelopor baru yang bisa dijadikan panutan atau corong bagi anak-anak muda, sehingga bisa loh kita, walaupun kita udah tadi konflik tsunami yang berkepanjangan, kita bisa aja kita bersaing dengan kawan-kawan kita yang nasional, karena buku yang kita baca dengan mereka sama, ya kan, mereka juga makan nasi, ya kan. Jadi bisa aja kayak gitu, asal itu tadi ada orang yang menggerakkan. Nah, itu tadi sebenarnya pesannya. Dan ini sudah cukup membaik sebenarnya kondisi daripada sebelumnya, karena orang-orang sekarang sudah melihat arus informasi yang juga sudah cukup luas kan. Udah mudah diakses udah juga. Merata ya, akses informasinya sudah lumayan merata, dan salah satu buktinya ini ya, gitu. Udah ya kan, salah satu buktinya ini berarti Mas di luar sana berarti masih banyak juga anak-anak muda. Yang penting jangan salah pilih tempat nongkrongnya. Oke. Nongkrongnya di Karya Media boleh? Boleh. Tapi bukan tempat nongkrong. Gitu. Gak usah, jangan banyak kali ngopi, nggak penting. Betul. Ngopi wajib setiap hari, tapi karyanya harus lebih banyak ya. Dia. Ngopinya berapa lama? 10 menit cukup ya. Jangan setengah harian ya. Gak apa-apa kalau positif, gak apa-apa. Oke. Sambil diskusi mungkin. Oke, boleh. Oke, nah jadi sepulang dari sana dan sekarang nih Riza pulang sini sebagai pemuda pelopor yang pastinya diharapkan banyak hal gitu ya. Apa program terbesar pulang ini, terbesar yang mau dibikin? Kalau terbesar ya sebenarnya, kita sebenarnya pengen meratain ada pemuda pelopor di tiap kabupaten kota. Itu yang paling konkret. Sekarang ini menariknya karena kemarin kata orang kementeriannya kita cepat kompak kemarin di angkatan kami. Jadi ini mau dibikin struktur nasional. Nah, mudah-mudahan kita Aceh masuk di dalam struktur nasional itu, fungsinya nanti bisa mengadvokasi program dari kabupaten kita, dari kota kita, dari provinsi kita ke nasional, dan nasional nanti bisa membuat program di daerah kita. Itu penting, itu menjadi catatan penting untuk kami. Semoga kita masuk ke dalam struktur itu, nanti bisa advokasi program dan sebagainya. Ya nantinya kan efek atau manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat dan pemuda itu sendiri. Tapi pengennya Karya Media ini kan nggak bisa sendiri. Jadi mau kita cerita apapun, kalau misalnya kami masih sendiri dan kami sadar bahwa kita nggak bisa benar-benar sendiri, kita nih coba ajaklah kawan-kawan gitu. Dan hari ini sudah banyak juga yang terkumpul beberapa lembaga kreatif lain, yang lembaga kreatif, pekerja kreatif itu udah terkumpul di kita. Dan kita mungkin insya Allah bakal launching segera asosiasi kreatif di Aceh. Nah, walaupun yang prakarsa itu dari kita, tapi kita berharap lembaga ini milik semua. Dan ini juga datang ke sini kan sekalian, nanti kalau udah jadi videonya kan kawan-kawan bisa melihat kan, bisa gabung juga gitu. Iya, benar. Oke, berarti akan ada asosiasi pemuda kreatif. Asosiasi lembaga pekerja kreatif gitu. Pekerja kreatif berarti tempat ngumpulnya ya. Semua udah. Pengennya gitu. Kira-kira udah berapa banyak yang udah Kalau sekarang datanya baru 10 lembaga. 10 lembaga. Ada beberapa tim mereka, dan kemarin baru aja hari Selasa kemarin kita udah sounding ke Kadis Budpar, Bang Almuniza sekarang, dan respon beliau cukup baik. Insya Allah kita bulan 12 ini bakal kumpul semua. Oke. Nah, semoga terkumpul nih semua, karena mungkin selama ini jalan sendiri-sendiri. Ya, itu dia kan. Jadi nggak saling terhubung gitu. Tapi mungkin nanti tahu informasinya. Jadi kan kalau udah punya asosiasi gitu lebih ini ya. Iya, benar. Lebih bagus gitu. Oke, terima kasih banyak Riza untuk waktu singkatnya di podcast Antara kali ini ya. Dan untuk sahabat Antara, jangan lupa untuk saksikan selalu podcast Antara setiap minggu insyaallah ya, dengan narasumber yang luar biasa, salah satunya seperti Riza di hari ini. Oke, ada pesan sebelum kita tutup Riza untuk anak muda deh khususnya? Pesannya, kalau di Aceh emang harus mengikuti culture Aceh. Kayak tadi saya sampaikan, ya sering-sering ikut ngopi sebenarnya. Kan sekarang udah ada sosial media nih. Misalnya kita ada orang yang mau kita ajak ngopi, DM aja. DM aja, ya kan, sampaikan aja pesannya. Memang harus kita ikutin. Kadang kita nggak tahu jalur mana yang membuat kita udah terarah gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Ayo bareng-bareng gitu. Terima kasih banyak sekali lagi Riza. Terima kasih juga untuk sahabat Antara yang sudah menonton. Akhirnya kita tutup ya podcast hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.